mengampuni tanpa batas. Mana yang terhormat? Orang yang mau minta ampun atau orang yang mengampuni? Kalau ada mengampuni berarti ada orang yang minta ampun, minta maaf, berinisiatif. Mana yang lebih terhormat? Mengampuni. Karena dia merasa dirugikan. Banyak dirugikan, mengampuni. Tetapi juga tidak kalah terhormatnya orang yang mau minta ampun, minta maaf. Itu artinya ia menyadari kesalahannya. Mohandas Karamchand Gandhi, kenal? Mahatma Gandhi, betul. Mengatakan, orang lemah tidak bisa mengampuni. Tetapi hanya orang yang kuat yang mampu mengampuni. Pengampunan itu sepele mungkin, ya minta maaf, ampun. Tetapi dampaknya luar biasa. Mengubah hatiku dan hati orang lain. Orang yang mau minta maaf, minta ampun, dan orang yang mengampuni. Hebat orang yang mengampuni itu. Hari ini kita ingin mencoba menghayati tentang hidup dalam pengampunan. Yesus ini lucu kalau ngasih ilustrasi. Dan sangat menonjok, menohok. Ketika ia memberikan ilustrasi tentang pengampunan itu, dia membandingkan dengan jumlah hutang. Ada orang yang berhutang berapa? Yang pertama itu sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lalu ada hambanya itu yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu mata uang waktu itu, 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar itu upah orang kerja waktu itu. Jadi banyak banget tuh hitungannya. 10.000 talenta. Bandingkan aja, dihitung aja nih. Minta maaf saya nggak jago hitung. 10.000 talenta. 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar upah 1 hari kerja. Diampuni sama Tuhan. Dihapuskan hutangnya. Karena orang ini memohon Tuhan, nanti aku akan bayar. Tapi nanti aku akan berusaha dan akan kubayar kok pasti. Yang namanya hutang pasti dibayar, kira-kira mungkin begitu. Lalu tergeraklah raja ini, toh kamu hambaku udah lama sekian hari, sudah lama kerja, oke lah kalau kamu gak bisa bayar, saya hapuskan. Sukacita. Orang yang telah dihapuskan hutangnya ini yang bermiliar-miliar ini ketemu temannya yang berhutang 100 dinar. Bandingkan 10.000 talenta dibandingkan 100 dinar. Kecil sekali. Orang yang diampuni yang bermiliar-miliar ini menangkap kawannya yang hutangnya cuma 100 dinar, diserahkan ke Algojo. Di penjara. Lalu sedihlah teman-temannya. Kamu hutangmu banyak diampuni. Tapi kawanmu yang hutangnya cuma sedikit, kamu menghukum dia. Saudara, mengampuni itu bukan masalah berapa besar kesalahan yang kita lakukan. Tetapi hati kita yang mau berusaha memulihkan sebuah kehidupan baru. Berusaha untuk membuat bahwa kehidupan ini indah walaupun pernah ada kesalahan dan belajar dari kesalahan itu. Bayangin gak yang dirasakan Yusuf? Kakak-kakaknya, saudara-saudaranya menyakiti, menjualnya sebagai budak. Gara-gara itu masuk penjara, difitnah juga sama Tante Potifar. Dilupakan oleh teman yang di penjaranya itu.
Lalu akhirnya Tuhan memulihkan Yusuf dengan segala yang baik. Dan yang menarik pada bacaan pertama tadi adalah bagaimana Yusuf melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Kita lihat di sini. Ketika Yusuf didatangi saudara-saudaranya itu, aduh nih kalau mati nih, bagaimana Yusuf akan balas dendam nih, habis sudah kita. Apa yang dikatakan Yusuf? Kita lihat dulu bagaimana mencekamnya saudara-saudara Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Orang yang berbuat salah akan resah hatinya. Orang yang pernah melakukan kesalahan, walaupun orang lain gak tahu, dia sendiri telah dituduh. Dia sendiri telah dihakimi oleh hatinya dan gelisah. Jadi Bapak Ibu, dalam relasi pasutri, relasi kerja, relasi gereja, kalau kita merasa tidak nyaman, mari introspeksi diri. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan-jangan ada kesalahan yang aku lakukan yang tidak saya sadari. Jangan-jangan aku melupakan, aku tidak adil, dan seterusnya. Dan kalau kita merasa begitu Bapak Ibu, ayo bereskan hati kita itu, keresahan kita itu. Datangi suami, datangi istri, datangi orang tua, datangi siapapun yang membuat hati kita tidak resah, tanya, jangan-jangan aku bersalah. Ampuni, maafkan aku. Dan mengampuni tanpa batas. Bukan berdasarkan berapa banyak kesalahan. Orang yang kuat, orang yang mau mengampuni adalah orang yang kuat, kata Mahatma Gandhi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kadang-kadang kita merasa hidup ini biasa-biasa aja. Tapi mungkin ada banyak dampak kesalahan masa lalu yang belum selesai, sehingga menjadikan hidup kita seperti ini, sehingga membuat kita menjadi pribadi yang arogan, tidak mau mengampuni, dan terus jangan-jangan karena kesalahannya yang lalu. Oprah Winfrey waktu kecil pernah mendapatkan pelecehan seksual dari keluarganya. Dia depresi, dia malu, dia kecewa. Tetapi telah pulih dari sakit hatinya, amarahnya. Oprah Winfrey pada masa dewasanya berkata seperti ini, pengampunan sejati adalah saat kamu bisa berkata, terima kasih atas pengalaman itu. Ini artinya apa Bapak Ibu? Bahwa dalam susah dan senang Allah hadir. Dan Allah tahu kita sedang disakiti. Allah tahu kita sedang dilukai. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf melihat Tuhan di situ. Jadi Bapak Ibu, ayo selesaikan sakit hati kita. Jangan malu untuk minta pengampunan, minta maaf kepada orang lain kalau kita merasa resah dengan mereka. Dan jangan malu juga, jangan merasa nanti dia akan ulangi lagi. Nah, setiap orang yang bisa mengampuni adalah orang yang kuat. Yusuf telah melakukannya. Yesus telah memberikan sabdanya. Dan yang penting lagi, kalau kita bisa hidup dalam pengampunan, kita merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita merasakan karya Tuhan dalam hidup kita. Karena Allah panjang sabar dan besar kasih setianya.
Orang yang mau mengampuni, orang yang selalu merasakan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Maka ia dengan mudahnya, dengan tulusnya, dengan ikhlasnya memberikan pengampunan kepada orang lain. Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Katanya seperti itu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tak selalu ia menuntut dan tidak selamanya untuk ia mendendam. Bapak Ibu dari Tuhan, ayo coba lihat diri kita. Adakah kita resah karena kesalahan yang pernah atau tindakan yang pernah kita lakukan? Yuk hubungi orangnya. Yuk selesaikan hati kita. Agar kita boleh merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan di dalam setiap kenyataan hidup kita. Pengampunan atau mengampuni tanpa batas. Sampai kapan? 7 kali. Orang Yahudi itu punya aturan mengampuni itu 3 kali. Di kitab Amos dikatakan itu. Makanya si Petrus ini sombong. Tuhan, kalau saya sudah mengampuni ini 7 kali, apakah harus mengampuni lagi? Ingin menunjukkan kesombongannya. Aturan Taurat 3 kali loh Tuhan, aku sudah 7 kali. Yesus mengatakan ini bukan 7 atau berapa kali, tetapi pengampunan itu tanpa batas. 70 kali 7. Banyak sekali, mudah, ayo enteng mengampuni. Tadi Ibu Emil mengatakan forgive, belum tentu forget gitu. Allah forget loh, ampun. Melepaskan, melupakan dosa-dosa kita, panjang sabar. Lah sekarang nih ibaratnya kita yang hutangnya itu triliunan diampuni oleh Tuhan. Masa sih suami kita, istri kita, rekan kerja kita, siapapun yang cuman sedikit kesalahannya, kok kita tidak mengampuni? Rumah tangga bermasalah karena tidak ada pengampunan. Relasi bisnis tidak ada permasalahan karena orang berbuat salah. Maka mulai dari sekarang, yuk hati kita terbuka untuk memberikan pengampunan. Kita harus bertanggung jawab akan kesalahan kita, ya. Tapi biarlah pengampunan itu selalu dinyatakan sehingga hati kita penuh sukacita. Seperti yang dialami oleh pemazmur. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat dijauhkannya daripada pelanggaran kita. Indah sekali. Hari ini jika masih ada luka di hati, berdoalah pada Tuhan. Tuhan, aku mohon kekuatan untuk mengampuni suamiku, istriku, siapapun, sebutkan namanya. Saya kasih kesempatan sekarang 10 detik atau 1 menit, silakan berdoa. Anda sudah mengampuni. Sekarang kalau masih ada perasaan tidak enak, pulang dari kebaktian ini, hubungi orang yang kita merasa punya salah dengannya. Dan selamat merasakan anugerah hidup dalam pengampunan. Dan lihatlah sukacita yang hadir. Amin.